Mengubah krisis kepemimpinan menjadi pemimpin yang dapat melalui krisis di era milenial. Menarik, yuk kita bahas. Saya Hervian Sabdawakmal, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pancasila. Video ini dibuat sebagai tugas UTS mata kuliah Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok. Di dalam suatu organisasi tentunya dibutuhkan seorang pemimpin untuk mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Emangnya pemimpin itu apa sih? Yuk kita bahas. Pemimpin adalah seorang yang memiliki peran utama dalam mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi orang-orang atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Pemimpin dapat ditemukan di berbagai konteks, termasuk dalam politik, bisnis, organisasi sosial, militer, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Pemimpin memiliki beberapa peran penting dalam suatu perusahaan. Di antaranya meliputi pengambilan keputusan, memotivasi dan menginspirasi, membangun tim, memberikan tujuan dan arahan, menunjukkan kepemimpinan, mengelola konflik, dan menciptakan komunikasi yang efektif. Pemimpin dapat memiliki berbagai gaya kepemimpinan tergantung pada situasi dan kepribadian pemimpin tersebut. Sementara kepemimpinan adalah komponen penting dalam kesuksesan berbagai jenis kelompok dan organisasi. Lalu, gimana sih kepemimpinan di era milenial? Kepemimpinan di era milenial menghadapi tantangan unik seiring dengan perkembangan teknologi dan pergeseran nilai-nilai dalam budaya kerja. Berikut adalah beberapa karakteristik kepemimpinan yang relevan di era milenial. Yang pertama, keterbukaan terhadap inovasi. Pemimpin di era milenial harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan teknologi yang terus berkembang. Mereka harus mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Yang kedua, fleksibilitas dan keseimbangan kerja hidup atau akrab disebut work-life balance. Kepemimpinan di era milenial cenderung memprioritaskan work-life balance. Pemimpin yang efektif memahami pentingnya fleksibilitas dalam waktu kerja dan memberikan ruang untuk keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Yang ketiga, ada kolaborasi dan keterlibatan. Milenial cenderung mementingkan kolaborasi dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemimpin di era ini perlu memfasilitasi budaya kerja yang kolaboratif dan memberikan ruang bagi tim untuk berkontribusi secara aktif. Yang keempat, pengakuan dan umpan balik. Kepemimpinan di era milenial memahami pentingnya pengakuan atas usaha dan kontribusi tim. Pemimpin yang efektif memberikan umpan balik secara teratur dan membangun budaya penghargaan yang positif. Yang kelima, kepemimpinan berdasarkan nilai. Milenial cenderung bekerja untuk tujuan yang lebih besar dari sekedar gaji atau keuntungan. Oleh karena itu, pemimpin di era ini perlu menunjukkan komitmen yang jelas terhadap nilai-nilai yang bermakna dan memberikan arti bagi anggota tim. Yang keenam, fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan. Pemimpin di era milenial perlu mengadopsi pendekatan kepemimpinan yang adaptif, mampu berinteraksi dengan beragam gaya kerja dan nilai-nilai yang berbeda di kalangan anggota tim. Dan yang terakhir, pemahaman terhadap kebutuhan pembelajaran. Pemimpin di era milenial harus memfasilitasi lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan karir. Mereka perlu mengakomodasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan perubahan teknologi dan tren pasar. Dengan memahami nilai-nilai, preferensi, dan ekspektasi generasi milenial, pemimpin dapat mengembangkan strategi kepemimpinan yang efektif untuk memotivasi, menginspirasi, dan memimpin tim mereka menuju kesuksesan. Permasalahannya, apakah kepemimpinan ini bisa mengatasi krisis kepemimpinan? Krisis kepemimpinan merujuk pada situasi di mana organisasi, kelompok, atau entitas yang dipimpin menghadapi masalah serius atau ketidakstabilan karena kepemimpinan yang kurang efektif atau bahkan gagal. Ini dapat timbul karena berbagai alasan dan konsekuensinya dapat merugikan organisasi atau kelompok tersebut. Berikut beberapa ciri khas dari krisis kepemimpinan. Simak baik-baik. Yang pertama, tidak mencapai tujuan. Pemimpin yang tidak efektif seringkali gagal dalam mencapai tujuan dan visi organisasi atau kelompok. Hasil kinerja menjadi buruk dan kemajuan terhambat. Yang kedua, ketidakstabilan. Krisis kepemimpinan seringkali menyebabkan ketidakstabilan dalam organisasi atau kelompok. Konflik internal, kebingungan, dan keraguan bisa menjadi ciri khas dari situasi ini.
Yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Ketidakpercayaan terhadap pemimpin adalah gejala umum dalam krisis kepemimpinan. Anggota tim atau kelompok mungkin merasa pemimpin tidak berkompeten, tidak jujur, atau tidak memiliki integritas. Yang keempat, kepemimpinan yang tidak responsif. Pemimpin yang tidak responsif terhadap perubahan lingkungan atau tuntutan anggota tim atau kelompok dapat memperparah krisis kepemimpinan. Mereka mungkin enggan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada. Yang kelima, kinerja yang menurun. Organisasi atau kelompok yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak efektif sering mengalami penurunan kinerja dalam berbagai aspek seperti finansial, produktivitas, atau reputasi. Yang keenam, konflik internal. Krisis kepemimpinan seringkali menciptakan konflik internal di antara anggota tim atau kelompok. Ini bisa berupa konflik interpersonal, konflik terkait strategi, atau ketidaksetujuan terhadap pemimpin yang ada. Ketujuh, kemunduran. Dalam beberapa kasus, krisis kepemimpinan dapat menyebabkan kemunduran organisasi atau kelompok, kehilangan anggota, atau bahkan kebangkrutan. Pemimpin yang menghadapi krisis kepemimpinan dapat mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki situasi, seperti melakukan evaluasi diri, mengambil tindakan perbaikan, berkomunikasi secara transparan, dan jika perlu mengundurkan diri untuk memberikan kesempatan bagi pemimpin yang lebih kompeten. Krisis kepemimpinan seringkali membutuhkan tindakan yang tegas dan perubahan yang signifikan untuk mengembalikan organisasi atau kelompok ke jalur yang benar. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memilih pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan yang muncul. Sekarang, gimana sih kepemimpinan di era milenial ini mengatasi krisis kepemimpinan? Mengubah krisis kepemimpinan menjadi kepemimpinan yang mampu melewati krisis di era milenial memerlukan kesadaran diri, kemauan untuk belajar, dan komitmen untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ini adalah langkah-langkah yang dapat membantu dalam mengatasi krisis kepemimpinan dan menjadi pemimpin yang efektif di era milenial. Apa aja langkahnya? Yang pertama, kesadaran diri. Mulailah dengan introspeksi diri untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda sebagai pemimpin. Kenali gaya kepemimpinan Anda dan identifikasi area di mana perlu dilakukan perubahan. Yang kedua, pembelajaran kontinu. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial terus-menerus memerlukan kepemimpin untuk belajar dan berkembang. Jalin jaringan, ikuti pelatihan, dan baca materi terbaru tentang kepemimpinan dan inovasi di tempat kerja. Yang ketiga, membangun keterampilan empati. Kembangkan empati yang kuat terhadap anggota tim dan terlibatlah secara aktif dengan mereka. Dengan memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, Anda dapat membangun hubungan yang kuat dan memotivasi mereka untuk melewati masa-masa sulit. Yang keempat, adaptasi terhadap teknologi. Pelajari dan terapkan teknologi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Pahami tren teknologi terkini dan cari cara untuk mengimplementasikannya ke dalam strategi kerja Anda. Kelima, fasilitasi kolaborasi dan keterlibatan. Bangun budaya kerja yang kolaboratif di mana semua anggota tim merasa didengar dan dihargai. Libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan berikan mereka ruang untuk berinovasi. Yang keenam, komunikasi yang efektif. Tingkatkan keterampilan komunikasi Anda, termasuk kemampuan mendengarkan yang aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Komunikasi yang jelas dan transparan akan membantu membangun kepercayaan dan keterlibatan anggota tim. Yang ketujuh, memimpin dengan contoh. Jadilah contoh yang baik bagi anggota tim Anda dengan menunjukkan integritas, dedikasi, dan semangat kerja yang tinggi. Tunjukkan komitmen Anda terhadap nilai-nilai perusahaan dan jangan ragu untuk mengambil tanggung jawab dalam situasi yang sulit. Yang kedelapan, memotivasi dan menginspirasi. Ciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan menginspirasi anggota tim dengan mengartikulasikan visi yang jelas, memberikan tujuan yang inspiratif, dan memberikan pengakuan atas usaha mereka. Dengan mengadopsi pendekatan yang proaktif dan adaptif, serta fokus pada pengembangan pribadi dan profesional, Anda dapat mengubah krisis kepemimpinan menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin yang mampu mengatasi tantangan di era milenial. Lalu, gimana sih contoh penerapannya? Yuk klik di studi kasus. Salah satu contoh penerapannya terdapat di PT Lazada.
Pemimpin di perusahaan dapat menginisiasi program pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu para pemimpin dalam memahami secara lebih mendalam nilai-nilai dan tujuan yang mendasari generasi milenial. Program ini juga dapat mencakup pelatihan komunikasi yang efektif yang memungkinkan pemimpin untuk berinteraksi dengan beragam kelompok usia dengan lebih baik. PT Lazada dapat menyusun sesi kolaboratif dan proyek tim yang menggabungkan kontribusi dari berbagai generasi, memungkinkan generasi milenial untuk berkontribusi secara signifikan dan belajar dari pengalaman rekan-rekan mereka yang lebih berpengalaman. PT Lazada dapat mengubah krisis kepemimpinan menjadi sebuah peluang nyata untuk mengembangkan pemimpin yang mampu mengatasi krisis dengan sukses sambil menjadikan generasi milenial sebagai aset berharga dalam memajukan perusahaan menuju masa depan yang lebih cerah. Selain itu, yang dilakukan PT Lazada adalah melalui pengenalan program mentorship yang menghubungkan pemimpin yang telah memiliki pengalaman yang berharga dengan anggota tim generasi milenial. Program ini membantu dalam mentransfer pengetahuan dan wawasan sambil memfasilitasi pertukaran ide dan pandangan. PT Lazada juga dapat menciptakan platform komunikasi internal yang memanfaatkan teknologi canggih seperti aplikasi berbasis seluler dan platform media sosial internal yang mempermudah kolaborasi dan pertukaran informasi di seluruh organisasi. Melalui pendekatan ini, PT Lazada dapat mengubah krisis kepemimpinan menjadi peluang emas untuk membangun kepemimpinan yang efektif yang mampu menghadapi krisis dengan sukses. Lebih dari itu, PT Lazada akan memanfaatkan potensi luar biasa yang dimiliki generasi milenial, menjadikan mereka sebagai aset berharga dalam proses perubahan dan pertumbuhan organisasi. Dengan kolaborasi yang kuat dan komunikasi yang efektif, PT Lazada akan menjadi lebih tangguh dan siap untuk menghadapi masa depan dengan keyakinan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Dadah!